Kembali kita buka kitab pedoman kita. Pada kesempurnaan pagi hari ini pengarang kita memberikan judul Faslun fi Ahkamil Haji. Ini pasal menerangkan tentang hukum-hukum haji. Arkanuhu bermula rukun-rukun haji. Ihramun, pertama ihram biniyatin, yang disertakan dengan niat. Nah, niatnya apa? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi, yaitu niatnya saya niat melaksanakan ibadah haji disertakan saya berihram dengannya. Nah, ini termasuk rukun haji. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, di dalam masalah haji nanti kita kenal ada rukun haji, ada wajib haji, ada sunnah haji. Kalau dalam ibadah-ibadah lain rukun sama wajib sama, hanya di ibadah haji saja rukun sama wajib beda. Kalau dalam wudu, rukun wudu, wajib wudu, dia juga. Di dalam sholat, rukun sholat, wajib sholat, fardu sholat, sama juga. Tapi ketika kita bicara masalah ibadah haji, rukun haji sama wajib atau fardu haji beda. Kalau rukun itu sesuatu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh para jamaah-jamaah haji. Seandainya mereka tidak melaksanakannya, apakah alasannya enggak tahu, lupa, dan lain sebagainya, maka dianggap hajinya tidak sah dan wajib dikodok pada tahun yang akan datang. Nah, sementara kalau wajib atau fardu haji itu sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh para jamaah haji. Seandainya ditinggalkan, baik lupa maupun sengaja, hajinya tetap sah, tapi punya sanksi. Sanksinya mesti bayar dam, bayar denda, namanya bayar dam. Nah, sementara yang namanya sunnah haji, sesuatu amalan yang dianjurkan saja sifatnya. Apapun, ya kalau dengan alasan dia tinggalkan, hajinya tetap sempurna. Tapi kalau dikerjakan, hajinya semakin sempurna lagi. Ya, kalau seandainya nggak dikerjakan, terus sunnah-sunnahnya tetap hajinya sah. Nah, itulah ya yang terkait tentang hukum haji. Sehingga pengarang kita menjelaskan yang paling penting dulu terkait tentang rukun haji. Nah, rukun haji yang pertama ihram, disertakan dengan niat. Kalau di dalam sholat takbiratul ihram itu Allahu Akbar, itu tandanya di sholat. Nah, di dalam haji, tandanya haji dia mulain ihram ya dari mikotnya masing-masing. Kalau orang haji mikotnya dari tempatnya masing-masing lah. Kalau jamaah haji Indonesia udah pada di hotel di Mekah misalnya, ya udah dari hotelnya masing-masing. Jadi kagak perlu ya mencari tempat seperti ya lagi mau bikin umroh ya ke tanah halal dulu. Ya seperti yang diajarkan sama Nabi, misalnya ke Tanim, ke Ja'rona, ke Hudaibiyah atau ke Bir Ali atau yang lain-lainnya. Tapi untuk ibadah haji mulain mikot marahnya dari tempatnya masing-masing. Kalau orang Makki, orang Mekah yang udah di dalam, termasuk orang Indonesia yang memang udah tinggal di Mekah, ya pada tanggal 8 dia mulain diberangkatkan menuju Padang Arafah. Nah, dari situ dia mulain mandi dulu, mandi ya ihram, terus pakai pakaian ihram. Nah, selesai di sholat sunnah ihram, selesai sholat sunnah ihram baru niat. Nah, ini yang rukun niatnya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi labbaik Allahumma hajjan. Begitu ya Bapak. Ya, berarti dia udah mulain ihram. Sama aja mau umroh. Kalau umroh dia mulai nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Nah, begitu. Al-hajju al-arafah. Oleh karena itu di Arafah termasuk rukun daripada haji. Kalau seandainya orang melaksanakan ibadah haji kemudian
kemudian dia sakit juga wukuf di Arafah, jadi kan haji nggak sah. Harus qada untuk tahun berikutnya. Nah untuk qadanya ini, kalau misalnya dia datang satu dia niat haji, kemudian langsung wukuf di Arafah, apakah itu bisa gitu? Tetap dia harus mulai dari awal, sebab nanti hajinya jadi umroh. Ya, jadi otomatis niat yang udah dilaksanakan nanti turun satu tingkat. Ya, jadi enggak begitu saja otomatis nanti karena dia ketinggalan wukuf, nah nanti dia melaksanakan umroh begitu. Nah sementara nanti ketika dia mau kodoin tetap mulai dari awal lagi. Iya, jadi dari mulai ihram niat lagi baru dia ke padang Arafah untuk wukuf, seperti itu. Jadi niatnya begitu ya Bapak Saudara, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Nah selesai niat baru yang kedua wa wukufun bi Arafat, wukuf di padang Arafah. Itu tanggalnya tanggal 9. Mulainya setelah tergelincir matahari. Waktu zuhur aja dah. Boleh waktu zuhur dah ya tanggal 9. Iya. Nah cuma disunnahkannya nanti ada khutbah wukuf. Ya sebenarnya mah nggak pakai begitu-begitu nggak apa-apa. Duduk aja sebentar, namanya udah wukuf gitu. Cuma kita dikemas dengan sebaik-baiknya. Ada khutbah wukuf ya. Kemudian ada sholat nanti ya zuhur dijamak dengan asar ya. Nah itu dikemas dengan sedemikian rupa, kemudian dikasih wirid-wirid bacaan supaya sayang-sayang waktu yang istimewa itu. Kalau bicara sama, yang penting udah tergelincir matahari dia sampai di padang Arafah, diwukuf 5 menit 10 menit pulang lagi, sah udah. Begitu. Ya, jadi yang namanya wukuf begitu. Diam sebentar ya, sekedar tumakninah, orang baca subhanallah, udah cukup. Makanya kalau orang sakit tetap di ya wukufkan, namanya safari wukuf. Itu yang di rumah sakit tuh Bapak Saudara kan banyak juga. Ya kasihan kan. Jadi itu tanggung jawab pemerintah semuanya. Diberangkatin semuanya ke padang Arafah. Sebab bicara masalah kodok nggak gampang. Ya nanti tahun lagi bagaimana, repot. Ya apalagi kondisi sekarang ini. Ya nggak bisa begitu saja. Sehingga pemerintah itu benar-benar memperhatikan. Ya tuh ada petugas-petugasnya. Kalau seandainya memang ada yang di rumah sakit, diwukufkan juga. Yang penting wukuf dulu udah. Ya seperti nanti untuk kegiatan yang lainnya bisa ya nyambung. Ya dibalik lagi ke rumah sakit ya bisa aja di waktu-waktu ya hari apa. Hanya wukuf yang tidak bisa ditunda. Kalau dia sakitnya kritis mata. Iya tinggal dilihat. Ya tetap diwukufkan. Kalau dia meninggal dunia itu yang dikatakan mati syahid. Ya jangan sampai dibatalkan karena ini tanggung jawab pemerintah. Ya begitu. Jadi pada saat-saatnya kondisi apapun juga tetap dipakaikan ihram, diniatkan, diberangkatkan ke padang Arafah. Seandainya meninggal itu syahid. Seperti itu. Jadi nggak ada alasan. Ya seperti itu. Makanya ini tanggung jawab daripada pemerintah. Ya ada yang namanya safari wukuf. Ya, sekedar di ambulan, dibawa dah tuh di ambulan. Sebab nggak perlu baca doa, nggak perlu pakai apa. Ya diem aja di situ. Ya 5 menit 10 menit dibawa lagi ke rumah sakit. Nah begitu. Itu namanya wukuf di padang Arafah. Ya walaupun ya nggak ngapa-ngapain dia. Ya, tapi ya karena memang kita lama di situ, dikemaslah dengan sedemikian rupa sehingga ada yang baca kulhu sampai 1000 kali, ada yang 100 kali, ada amalan-amalan yang lain ya yang dibacanya. Itu dalam rangka apa? Ya untuk mendapatkan kemuliaan di hari ya tanggal 9 ya, yaitu hari wukuf di padang Arafah. Karena doa saat itu mustajab, sehingga kita dianjurkan untuk berdoa, memperbanyak melakukan amal-amal kebaikan. Ini tempatnya di mana yang pas banget? Iya tempat hotel dia.
Ya kan macam-macam tuh. Masuk Mekah Haramah itu ya. Kenapa? Masuk gitu ya? Enggak. Ya kalau orang pergi haji tuh emang udah di hotel masing-masing. Dia kan udah menetap dari tanggal 1 tuh udah ada di udah di hotelnya masing-masing dan melakukan kegiatan-kegiatan dalam menunggu waktu haji. Nah begitu. Ya kita hotel kita ada di mana? Kan kita ya enggak langsung berangkat ya ke wukuf di Arafah. Kita berada sebelumnya, mungkin tanggal 1 rata-rata sudah berada di kota Mekah semuanya. Diusahakan jamaah-jamaah haji tuh tanggal 1, tanggal 2 sudah berada di Mekah. Yang di Madinah semuanya udah ditarik semuanya. Ya, yang gelombang kedua tuh dan gelombang pertama semuanya tarik, kumpul di Mekah semuanya. Nah, otomatis kan mereka biasa menjalankan ibadah harian, sholat di Masjidil Haram kalau dekat, kalau jauh ya mungkin di hotelnya masing-masing. Nah pas tanggal 8 di mana ngambil mikotnya, ihramnya itu dari situ, dari tempatnya masing-masing. Jadi yang tepat dari mana? Ya dari situ, begitu. Sebab memang sudah tidak ada lagi kita nyari misalnya ngambil mikot apalagi dari Mas'alil Haram, susah begitu, sehingga muskil saat itu sehingga kita dari tempat tinggal kita masing-masing atau punduk kita hotel kita masing-masing selesai naik ke mobil di depan hotel kita tuh udah disiapkan bis. Satu rombongan, satu bis. Nanti biasanya kalau kepala rombongan ngajarin niatnya di dalam mobil. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Biasanya di dalam mobil. Takutnya ada jamaah yang belum sempet atau lupa niat. Karena niat itu hukumnya rukun. Nah makanya dibimbing dalam satu mobil. Ayo Bapak Ibu kita niat ihram. Naruh diniat dah, diingetin bapak-bapak udah siap semuanya pakaian ihramnya, nggak ada lagi pakai pakaian termasuk celana dalamnya, udah siap semuanya baru. Nah itu biasanya di mobil mereka masing-masing. Iya kalau memang ada pembimbingnya. Nah begitu. Kalau enggak yang mandiri dia udah ngerti, diniat sendiri udah. Nah seperti itu. Sekarang masalah lapas niat haji Ustaz. Baik. Kalau yang namanya haji itu kan pasti umroh. Sedangkan umroh itu belum tentu haji. Iya. Ketika dia berangkat haji, dia hanya niat nawaitul hajja tanpa wa ahramtu bihi, sah. Iya. Ya enggak lah. Karena dia kalau niat haji saja harus ada ihramnya. Nah begitu. Ya, jadi nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Nah itu niat ihram disertakan pada saat lagi niat haji. Nah sama dengan takbiratul ihram. Nah seperti itu. Jadi nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Atau boleh juga labbaik Allahumma hajjan. Seperti itu. Seandainya dia udah niat seandainya udah niat wa ahramtu atau nawaitul hajj saja dia dan niat tapi dia melaksanakan ihram juga udah sah. Nah seperti itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan umroh. Nanti ketika umroh nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Haji haji aja dulu. Nah kalau kita mau bikin haji tamattu berarti umrohnya udah. Kalau mau bikin haji ifrad, hajinya dulu, nanti baru umroh. Nah seperti itu. Jadi niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Kenapa disebut dengan wa ahramtu bihi? Otomatis dia berihram. Gitu. Kalau dia kagak berihram kagak boleh. Jadi berpakaian ihram. Karena nanti orang yang udah niat, namanya muhrim, orang yang ihram. Sehingga ada larangan-larangan ketika dia udah ihram haji. Nah itu ada larangan-larangannya. Selama dia sudah dalam keadaan ihram, itu tuh yang penting
yang harus benar-benar dipahami. Fala ropasa wala pusuqa wala jidala fil hajj. Nah, begitu. Jadi nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Nah, itu niatnya untuk haji. Kalau orang mau umrah lain lagi niatnya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Begitu. Itu niatnya namanya. Ya, niat haji ya begitu, niat umrah ya begitu. Ya, jadi satu kesatuan, ya berdiri sendiri. Ya untuk haji, ya beda kalau di kiron. Kalau hajinya kiron, baru niatnya haji dan umroh. Wa ahramtu bihima. Nah begitu. Jadi saya niat haji dan niat umroh dan saya berihram ya dengan keduanya begitu. Jadi dijelaskan saya berihramnya harus ya seperti itu. Wa wukufun bi Arafata, kemudian wukuf di padang Arafah. Wukuf dah di padang Arafah. Wa tawafun, kemudian tawaf. Ini tawaf yang disebut tawaf ifadah sab'an, selama 7 kali. Ya, mutari ya Ka'bah. Ka'bah itu posisinya ada di sebelah kiri. Ya, dari mulai Hajar Aswad nanti ketemu lagi Hajar Aswad. Nanti dia akan muterin yang namanya rukun Sami, rukun Iraqi dan rukun Yamani sampai lagi Hajar Aswad. Karena di dalam Ka'bah itu ada 4 sudut. Nah itu mulainya dari Hajar Aswad, nanti kembali lagi ke Hajar Aswad baru 1, nanti jalan lagi muterin lagi sampai Hajar Aswad sampai 7 kali. Itu namanya samaan. Ya, jadi tawaf memutari ya Ka'bah sebanyak 7 kali. Wasa'yun sab'an, kemudian sa'i juga dah. Habis tawaf lalu sa'i. Sama ya, sa'i ini sab'an 7 kali dari mulain Bukit Sofa ya, kemudian menuju Bukit Marwa. Dari Marwa ke Sofa, dari Sofa ke Marwa lagi. Berarti ya startnya di Bukit Sofa, finishnya di Bukit Marwa. Karena hitungannya begitu. Sofa Marwa 1. Dari Marwa ke Sofa lagi hitungannya 1 lagi, berarti 1 tambah 1 udah 2. Nah begitu. Jadi jangan salah ngitung. Dulu ada yang salah ngitung. Sofa Marwa Sofa 1. Itu lama banget. Ya Allah kesian. Baru dia ngomong saya ngitungnya salah, berarti ya salah. Gitu. Jadi Sofa Marwa. Itu kan di bukit itu Bukit Sofa Marwa kan ada pagar. Kita nggak sampai lewatin pagar kalau enggak. Ya udah namanya udah Bukit Sofa juga. Kalau dulu memang pagar belum ada tuh Ustaz Rifki. Jadi kita langsung naik ke atasnya. Sekarang kagak boleh dari pagar. Iya, di pagar begitu. Ya, makanya tetap kita sampai ke atasnya tuh, sampai pagar. Kadang-kadang ada orang nyuri, ya sampai putaran sini udah langsung muter lagi. Ya nggak apa-apa sih. Cuma kita lebih bagusnya langsung naik ke atas dikit, biar sampai pagar banget tuh. Ya, yang ada kacanya. Dulu belum di pagar. Jadi langsung ke batu-batunya. Ya, di Bukit Sofa ke batu-batunya tuh enak. Ya. Nah sekarang udah nggak boleh. Ada pagar ya di situ. Tapi itu udah masuk Bukit Sofa. Ya udah sah. Ya, bahkan ada yang kadang-kadang belum sampai naik tuh baru langsung muter begitu. Udah langsung. Mesti naik dulu terus. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi ya Bukit Sofa ke Bukit Marwa. Mubtadi'an bis Sofa. Dimulainya dari Bukit Sofa ilal Marwa, akhirnya di Bukit Marwa. Wa'aidan minha ila Sofa, kemudian dia kembali lagi dari Marwa ke Sofa. Ya begitu, Sofa Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa, Marwa Sofa. Ya berarti nanti selesainya di Bukit Marwa. Wa izalatu sa'aratin min ra'sin, kemudian menghilangkan beberapa helai rambut yang ada di kepala, yang kita sebut dengan tahallul atau cukur. Ya jadi nanti ya cukur dalam ibadah haji itu bisa habis sa'i, ya habis tawaf sa'i, bisa juga cukur itu setelah Jumratul Aqobah, boleh aja ya itu. Jadi kalau seandainya kita dari bukit ya dari Padang Arafah, kemudian kita mabit di Minah
habis mabit di Mina tanggal 10 kita langsung melontar Jumratul Aqabah. Nah dengan sebab kita udah melontar Jumratul Aqabah bisa langsung tahallul, cukur di situ boleh. Ya ganti pakaian langsung. Ya kalau yang mau langsung dia ya tanazul terus ke Mekah bisa aja. Ya nanti dia habis sa'i tawaf. Nah habis tawaf dia belum cukurnya di situ. Habis melaksanakan sa'i. Seperti itu. Karena di dalam ibadah haji tahallul ada 2. Ada tahallul awal, ada tahallul sani. Begitu. Enggak. Sunnahnya. Ya, yang penting 3 helai rambutnya. Terus sya'arat itu hanya beberapa helai, minimal 3. Kalau udah 3 udah sya'arat jamak. Nah, begitu. Nah, nanti yang bagus emang dibotak supaya habis semuanya. Iya. Itu bagus tuh, apalagi haji. Kalau haji yang bagus itu cukup habis. Ya, kita umroh pun begitu kalau bisa. Ya, misal umroh pertama belum umroh kedua dah, ntar botak habis. Atau mau umroh habis ketiga, umroh ketiga buat habisin. Nah, seperti itu. Sebab hitungannya setiap helai rambut nilainya kebaikan. Ya, coba kalau dibotak itu berapa helai rambut? Ya, apalagi yang rambutnya gondrong, ya, yang banyak. Ya itu semuanya nilai-nilai kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau balik-balik itu masalah rukun, itu kan ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Iya. Gimana kalau orang jahil dia berangkat haji memang berangkat setiap apa bacanya bisa gitu. Tinggal ikuti gerakan gimana? Kalau di dalam ibadah haji nggak ada yang namanya rukun qauli, rukun fi'li. Begitu, itu di dalam sholat. Begitu. Kalau di dalam haji cuma niat aja yang paling penting. Niat, dan niat aja dah. Yang lain nggak ada lagi. Ya, bacaan sunnah semuanya. Yang penting gerakan badan. Orang tawaf di tawaf, orang sa'i di sa'i. Kagak baca-baca nggak apa-apa. Tawaf kagak perlu niat nggak apa-apa. Karena niatnya udah. Doa pun nggak dibaca nggak apa-apa. Udah, pokoknya dia ya, mengerjakan aja, menapak tirasi dari mulai wukuf, diam di padang Arafah, orang baca ini didiem aja. Terus ketika tawaf orang-orang baca subhanallah walhamdulillah misal begitu, dia kagak ngerti juga didiem aja udah. Ya, nggak apa-apa. Ya? Iya, cuma pulangnya hajinya haji diem. Ya begitu. Sa'i sama juga. Ya begitu. Orang pada baca dia nggak baca. Yang penting tadi niat. Ya ucapannya cuma niat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Ya udah itu aja yang penting. Yang lain mau diem aja udah nggak ngomong diem aja dah. Tapi tawaf di diem aja, sa'i di diem aja, cukur, wukuf, udah selesai. Ya itu sah hajinya. Ya cuma kebangetan banget ya orang ya. Nah begitu. Emang benar-benar gak bisa. Iya. Ya artinya kalau dibaca robanan aja dibaca doa masih bagus. Ini didiem aja. Ya didiem aja gitu. Tapi niat penting harus karena ini rukun. Niat. Ya, yang lain udah nggak ada lagi. Ya doa-doa itu sunnah semuanya. Beda kalau sholat ada baca Fatihah, bukan niat doang, ada baca Fatihah yang wajib, kemudian nanti ada baca tasyahud, itu hukumnya ya rukun qauli. Tapi dalam ibadah haji enggak, makanya enggak ada istilahnya rukun qauli, rukun fi'li dalam haji, udah rukun aja. Nah begitu rukun, karena memang ya cuma niat doang yang pakai ucapan, yang lainnya fi'li semuanya, ya gerakan-gerakan. Makanya orang haji, orang umroh yang banyak gerakan, sa'i lari-lari, ya, jalan, itunya yang penting. Yang penting 7 putaran. Nah, kemudian kalau tawaf Ka'bah di sebelah kiri. Nah, begitu selalu dikirikan tuh Ka'bah. Ketika sa'i benar-benar tahu mana Bukit Sofa, mana Bukit Marwah, udah dijalanin begitu aja. Nah, begitu. Sunnah saja. Iya, sunnah. Ngincik ketika di pilar hijau ya Rabbighfir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz, itu doanya sunnah ya, tapi larinya ya kita cukup lari kecil-kecil itu nggak apa-apa, tapi sambil kita baca doa itu doanya sunnah. Jadi nggak ada yang susah. Kalau ibadah haji lebih banyak
ya badan sehat itu ya. Yang penting badan sehat. Kalau doanya ya nanti bisa lihat buku dibaca. Kalau nggak bisa juga diem aja. Nah begitu. Tapi kan kagak mungkin Robbana atina masa kagak bisa ya. Nah begitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu aja banyakin. Orang tawaf itu aja dibaca. Ya, ada orang baca selawat aja. Tawaf 7 kali putaran yang dibaca selawat aja. Ya, boleh. Ya, sa'i selawat aja yang dibaca. Boleh. Gampang lagi enak, pahalanya gede. Nah, seperti itu. Wa abdaluha al-wuqufu, yang paling abdal wukuf. Jadi di antara rukun-rukun haji yang paling abdal itu wukuf. Wa inda ba'dil muhaqqiqin, dan sebagian para ahli tahqiq at-tawafu, ada yang bilang tawaf. Wa ghairul wuqufi, sementara selain rukun ya selain wukuf arkanun lil umrati, itu rukun umroh. Jadi bedanya haji dengan umroh, kalau haji ada wukuf di padang Arafah, kalau umroh tidak ada wukuf, sama semuanya. Ya, mulai dari niat ya, kemudian nanti ada tawaf, ada sa'i, ada cukur. Di dalam ibadah haji ada, dalam ibadah umroh ada. Hanya ya salah satu keistimewaan haji ada wukuf di padang Arafah, sementara kalau umroh tidak ada wukuf di padang Arafah. Nah sementara yang lain udah bukan kaitannya dengan rukun haji. Ya kalau ada melontar, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, itu mewajib bukan rukun. Kalau nggak dikerjain juga sah, boleh. Yang penting dibayar dam aja. Nah seperti itu. Makanya tadi bilang antara haji dengan umroh sama, bedanya cuma kalau umroh tidak ada wukuf, kalau haji ada wukuf di padang Arafah. Begitu Bapak Saudara. Mengingat waktu cukup saya kira, nanti baru wawajibatuhu ihram min miqatin. Mudah-mudahan apa yang kita baca ya ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai informasi untuk Jumat besok kebetulan saya lagi di tanah suci Madinah. Ya, jadi saya insya Allah berangkat ke Mekah Madinah besok hari Kamis. Jadi hari Kamis saya berangkat pagi hari jam 8. Ya, mungkin hari Jumat masih di Masjid Nabawi. Ya, jadi kita ya libur dulu dah hajinya. Ya, jadi nanti baru kita tutup pengajian setelah saya pulang dari umroh. Ya, berarti Jumat tanggal 10 ya. Iya, tanggal 10. Saya pulang tanggal 3. Ya, saya pulang tanggal 3 Maret. Ya, itu berarti hari Jumat ya. Ya, begitu Jumat sore mungkin baru pulang. Nah, nanti Jumatnya lagi tanggal 10 ya Ustaz ya. Ya, tanggal 10 kita tutup ini pengajian ya. Jadi nggak apa-apa agak lambat ya, karena memang kondisinya saya berangkat hari Kamis, jadi ketemu Jumat sampai 2 tuh. Nah, seperti itu. Ya, mohon doanya Bapak Saudara, mudah-mudahan saya dan jamaah yang akan berangkat pada pelaksanaan ibadah umroh tanggal 23 besok hari Kamis, Allah kasih kelancaran semuanya. Saya diberikan kesehatan, jamaah semuanya diberikan kesehatan, baik berangkat maupun sampai pulang lagi. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiah, panjang umur. Dan kita semuanya mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiah, sehingga nanti tanggal 10 kita bisa berkumpul kembali dalam rangka kita tawakuf sementara sehubungan akan datangnya bulan suci Ramadan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir
yassir lana umurana warham amwatana wasfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ketemu kitab lagi ya? Iya.